Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku. Kembali berjumpa dengan kami di channel ini, dan saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini dengan menonton video kami, ya, menonton ulasan-ulasan mengenai teknik budidaya dalam ruang lingkup pertanian. Dan pada kesempatan kali ini kan kawan, kita berada di lahan cabai yang dimana kondisinya semacam ini ya kan kawan. Tanaman cabainya pada berbuah, ada juga yang terkena penyakit ya, semacam di sini juga terkena penyakit, itu terkena antraknos ya. Dan ini sebagian tanamannya, percabangannya sudah pada mengeluarkan buah, hanya saja buahnya kondisinya sudah mulai mengecil ya, artinya mau habis lah kan kawan masa aktif budidayanya. Jadi kan kawan, pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas mengenai jarak tanam. Nah, dalam proses budidaya cabai pastinya kawan-kawan kalau menanam tanaman cabai itu pastinya menggunakan jarak tanam. Nah, jarak tanam ini jangan dianggap sepele kawan-kawan. Karena apa? Karena dengan jarak tanam yang sesuai dan pas itu akan memberikan dampak yang positif terhadap budidaya kita. Nah, terkadang jarak tanam itu dibiarkan begitu saja, yang penting ditanam kayak gitu ya, cuma dikira-kira kan. Tapi dengan jarak tanam yang sesuai, pastinya kawan-kawan bisa menekan biaya produksi dan juga bisa memperoleh keuntungan lebih. Di sisi lain juga bisa memberi efek yang luar biasa optimal bagi tanamannya, dan menjadi tanaman tersebut bisa produktif secara maksimal semacam itu. Nah, untuk permasalahan dalam budidaya cabai ini, jarak tanam itu seringkali tidak dipertimbangkan dan kurang dipelajari. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan salah satu jarak tanam yang mungkin dikatakanlah lebih efektif ya kan kawan dalam proses budidaya. Nah, jarak tanam yang dipergunakan dalam proses budidaya yang sudah pernah diteliti ya, saya membaca dari jurnal, itu jarak tanam yang efektif untuk tanaman cabai adalah 60 kali 50. Artinya 60 antar baris tanaman ya, biasanya kan 2, lalu juga 50 antar tanaman. Ini jarak tanam yang menurut kami yang kita sudah pelajari itu jarak tanam yang efektif. Nah, dengan jarak tanam semacam itu kawan-kawan, di awal budidaya kawan-kawan bisa diterapkan untuk memperoleh beberapa manfaat. Nah, manfaatnya apa dalam proses budidaya? Manfaatnya meliputi, yang pertama adalah manfaat dari segi penggunaan benih ataupun bibit. Itu jauh lebih sedikit dibandingkan jarak tanam yang kawan-kawan biasanya menanam secara mepet lah kan kawan, secara berdekatan. Nah, itu jauh lebih sedikit untuk penggunaan benihnya. Lalu yang kedua yaitu adalah jauh lebih optimal untuk tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Mengapa demikian? Karena optimal tersebut biasanya dikarenakan kesesuaian penyerapan unsur hara atau bahan baku fotosintesis untuk tanamannya. Dengan penggunaan jarak tanam semacam itu 60 kali 50, maka tanaman itu untuk persaingannya tidak terlalu bersaing ya dengan kawan-kawan yang menggunakan jarak tanam 50 kali 50 ataupun yang jauh lebih berdekatan lah semacam itu. Sehingga tanaman bisa memperoleh unsur hara secara maksimal dan optimal. Nah, otomatis nanti proses fotosintesisnya dibantu cahaya yang optimal pastinya akan menghasilkan produktivitas yang jauh lebih maksimal. Lalu yang berikutnya yaitu jarak tanam juga kan kawan, dengan ukuran 60-50 juga menurut saya itu jauh lebih lebih longgar ya kan kawan dalam proses budidaya. Nah, kelonggaran antara tanaman satu dengan tanaman tersebut itu bisa menjaga
kondisi eksternal seperti suhu, kelembapan ya, itu menjadi jauh lebih optimal ya, lebih tidak lembab dan suhunya jauh lebih sesuai dengan tanaman, sehingga menjadikan perkembangbiakan semacam patek ya kan antraknos dan penyebaran penyakit itu jauh lebih kecil ya kan kawan, semacam itu. Karena apa? Karena dengan penanaman yang tidak terlalu berdekatan, tidak terlalu rimbun ya, pastinya nanti hasil untuk kelembapan ya, khususnya kelembapan dan penyebaran penyakit maupun jamur-jamur yang menyebar ke lahan budidaya kita itu jauh lebih optimal ya, lebih penyebarannya jauh lebih sedikit ya, lebih sedikit, dan tanaman jauh lebih optimal dalam menghasilkan buah yang berkualitas. Artinya tanaman jauh lebih sehat semacam itu. Nanti penularannya pun jauh lebih tidak terlalu cepat kan kawan ya, semacam itu. Kalau kawan-kawan tanami dengan kondisi yang cukup berdekatan, itu nantinya pastinya akan jauh lebih cepat lah untuk perkembangbiakan maupun penyebaran dari penyakit khususnya antraknos dan penyakit kuning semacam ini kan kawan. Nah semacam itu. Nah lalu kawan untuk yang berikutnya, kalau kawan-kawan menanam ya, ini tips tambahan bagi saya dan kawan-kawan, bagi penonton video kali ini, itu lebih baik kan bisa tanami tanaman cabai dengan metode zigzag ya. Metode zigzag itu jadi kawan-kawan menanamnya, misal ini tanaman satu ya, kita lubangi untuk kita tanami cabai, lalu ini jarak 50 ya, jarak 50 kita tanami lagi. Nah ini di tengah-tengahnya sini yang bagian baris sebelah sana jarak 60 ya, ini 60 cm. Nah itu kan tanami cabai ya. Jadi penanamannya lubangnya itu zigzag dari sini ke sini ke sini. Nah akan tapi untuk jarak antar tanaman sini dengan sini adalah 50 cm, untuk baris ini dengan baris sana itu adalah 60 cm. Nah dengan metode penanaman semacam itu menurut kami ya jauh lebih optimal dalam proses nantinya kedepannya tanaman untuk fotosintesis dan proses pemanenan. Karena kalau kawan-kawan tanam dengan metode ini, penanaman cabai bagian sini dengan baris yang situ bersamaan ya, artinya lurus ya, itu biasanya jauh lebih rimbun ya, jauh lebih rimbun dan berdekatan. Itu sangat potensi sekali untuk tanaman menghasilkan kondisi yang lembab dan menghasilkan kondisi yang penyebaran penyakitnya jauh lebih kuat ya kan kawan, semacam itu. Sehingga dengan video kali ini kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya bahwasanya pemberian jarak tanam semacam itu nanti akan dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman sangat luar biasa, apalagi terhadap serangan penyakit maupun serangan hama yang ada di sekitar tanaman tersebut. Itu sangat berpengaruh. Dan yang jelas kan kawan, penggunaan jarak tanam yang efektif, yang efisien ya pastinya akan menghemat bibit, dan karena menghemat bibit otomatis kawan-kawan bisa menghemat biaya produksinya. Bisa kawan tekan dan bisa kawan optimalkan ya lahannya secara maksimal ya kan kawan, dengan hasil yang maksimal pula. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa manfaat dan keuntungan kita memanfaatkan budidaya cabai dengan mempertimbangkan jarak tanamnya kan kawan. Semoga apa yang saya pelajari, yang saya share kepada kawan-kawan dan juga yang sudah saya alami, semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya dan sisi positifnya. Terima kasih bagi kawan-kawanku pada kesempatan kali ini.
ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.